Benarkah BTC ETF punya BlackRock ditolak oleh SEC, teman-teman? Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan bedah kenapa sih BTC ETF spot itu ditolak oleh SEC. Dan kabar tersebut ternyata cukup membuat harga Bitcoin sempat drop ke 29.500. Dan selain itu BTC dominan juga melemah, teman-teman. Dan nanti juga Uang Receh akan bahas tentang Ethereum, Bitcoin Cash, dan Litecoin. Mengapa Ethereum, Bitcoin Cash, dan Litecoin itu gila-gilaan naiknya bahkan di saat BTC itu sideways. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan bahas itu semua. Buat kalian yang gak mau ketinggalan, tonton video ini sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama kita ke berita pertama yang digembar-gemborkan kemarin-kemarin. Sempat hype bahkan langsung membuat harga Bitcoin itu lonjak-lonjak, teman-teman. Sempat menyentuh ke 31.000. Nah, SEC beberapa hari yang lalu nih say spot Bitcoin ETF feeling are inadequate. Nah, ini kurang lebih artinya SEC itu kembali lagi itu mengembalikan dokumen punya BlackRock, punya Fidelity, dan punya semuanya yang sudah mengajukan Bitcoin ETF spot. Nah, kita harus cermati dulu, teman-teman. Inadequate itu bukan berarti rejected, itu yang pertama. Jadi kalau ada berita Bitcoin ETF spot itu kena reject sekali lagi dari SEC, itu sebenarnya salah. Uang Receh berpendapat bahwa untuk Bitcoin ETF spot punya beberapa set aset manager yang cukup besar ini bukan kena penolakan, tapi SEC itu menganggap apa yang mereka ajukan, proposal tentang investasi baru Bitcoin ETF spot yang mereka ajukan itu kurang lengkap, teman-teman. Makanya dikembalikan dulu. Artinya di sini ada proses untuk melegalkan Bitcoin ETF spot. Itu butuh dokumen yang sangat lengkap. Mungkin ini untuk melindungi para investor di US sana. Kalau benar-benar Bitcoin ETF spot itu nanti rilis, kan secara otomatis dia akan masuk ke bursa terbesar di negara Amerika Serikat. Artinya ini adalah seleksi yang ketat dari SEC untuk memastikan bahwa investor, terutama investor US, itu berinvestasi pada sebuah platform atau pada sebuah aset yang cukup baik sekali, teman-teman. Artinya semua dokumen yang sekarang sudah diajukan oleh BlackRock, oleh Fidelity, dan oleh beberapa fund asset manager yang lain itu sementara dikembalikan untuk dilengkapi, bukan ditolak, teman-teman. Jadi di sini kalian harus garis bawahi dulu, itu kurang lengkap menurut SEC, bukan di reject. Nah, berkaca dari berita ini, setelah Uang Receh cek lagi di Twitter, teman-teman, ternyata 17 jam selang berita tersebut rilis, itu Fidelity mengajukan lagi. Uang Receh baca di Bitcoin Magazine. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, Fidelity officially refile its spot Bitcoin ETF with the SEC. Nah, berita ini sebenarnya menggambarkan bahwa Fidelity itu secara resmi mengembalikan lagi dokumen yang sudah dilengkapi ke SEC untuk diperiksa, teman-teman. Nah, setelah Uang Receh geser ke bagian bawah, ternyata bukan hanya Fidelity, tapi beberapa yang sudah mengajukan seperti Wisdom Tree, VanEck, Invesco itu juga melakukan pengajuan ulang soal spot Bitcoin ETF. Artinya berita tentang SEC size ini, spot Bitcoin ETF ini sudah ditanggapi oleh masing-masing yang mengajukan Bitcoin ETF spot. Tapi di sini BlackRock belum mengajukan lagi atau refile untuk Bitcoin ETF-nya. Mungkin BlackRock masih menyiapkan beberapa dokumen tambahan untuk menunjang agar nanti pada saat mengajukan kembali Bitcoin ETF spot itu bisa disetujui oleh SEC, teman-teman. Nah, poin pertama yang perlu kalian garis bawahi di sini, SEC bukannya menolak, tapi SEC mengembalikan dokumen karena dirasa kurang lengkap oleh SEC. Dan beberapa seperti Wisdom Tree, Invesco, dan Fidelity itu sudah mengajukan ulang, teman-teman. Dokumennya sudah dilengkapi. Untuk BlackRock, Uang Receh akan update berikut nanti setelah BlackRock itu mengajukan ulang untuk Bitcoin ETF spotnya. Nah, after berita ini yang perlu kita pantau sebenarnya adalah pergerakan dari Bitcoin, teman-teman.
Dimana kita tahu after berita itu rilis, kita melihat untuk chart Bitcoin itu sempat naik high sekitar ke level 31.200-an, tapi setelah itu dibanting teman-teman ke level terendahnya yaitu di 29.500 tepatnya pada kemarin. Dan uang receh melihat bahwa potensial untuk Bitcoin itu tertahan di level resisten sebelumnya yang sekarang itu menjadi support, yaitu pergerakan high level di sekitaran tanggal 6 Mei tepat di 29.500 teman-teman. After itu ternyata buyer cukup mempertahankan pergerakan Bitcoin, dan kita melihat untuk hari ini Bitcoin itu mampu close di atas 30.000 lagi. Artinya Bitcoin malah untuk hari ini itu mengalami penguatan yaitu sekitar 88. Nah, hal ini artinya sebenarnya dalam prospek jangka panjang beberapa investor masih berpikir bahwa Bitcoin yang diajukan sekarang oleh beberapa aset manajer yang cukup besar itu ada kemungkinan disetujui, bukannya ditolak teman-teman. Mungkin kemarin Bitcoin sempat drop sampai ke 29.500 ini karena retail itu panik teman-teman mendengar berita SEC itu melakukan penolakan terhadap Bitcoin ETF spot. Nah, berita inilah yang membuat beberapa retail itu panik dan melakukan aksi selling. Kita sama-sama tahu kalau retail itu melakukan aksi selling untuk dam harganya tidak begitu masif teman-teman, maksimal di 29.500 dan after itu naik lagi. Nah, artinya di sini kita harus bisa membaca market, gimana market itu menawarkan sebuah berita, dan habis itu berita biasanya digoreng teman-teman. Kita tinggal lihat itu sumber beritanya dari mana, dan setelah itu kita riset sendiri benarkah ditolak, dan kenyataannya nggak ditolak teman-teman. Nah, berita yang kemarin juga itu mengakibatkan Bitcoin dominance itu turun cukup tajam teman-teman. Nah, uang receh melihat bahwa untuk Bitcoin dominance itu after menyentuh resistennya di sekitaran 52,1%, Bitcoin dominant itu sekarang turun kembali ke tengah-tengah sekitar ke 51%-an teman-teman. Nah, beberapa hal yang perlu kita pantau dari Bitcoin dominant ini sebenarnya adalah exponential moving average 21, dimana menurut uang receh kalau kita belum break dari area sini masih ada kemungkinan Bitcoin untuk terrebound, dan artinya kalau Bitcoin dominant ini semakin tinggi, altcoin bisa jadi sideways atau malah nyungsep teman-teman di saat Bitcoin nanti itu habis naik terkena dam. Nah, ini adalah hal yang perlu kita antisipasi teman-teman, dimana kita melihat pergerakan ini sebenarnya relate sama pergerakan penguatan di Ethereum, Bitcoin Cash, dan Litecoin. Untuk Litecoin mungkin agak sedikit berbeda karena kita sama-sama tahu 30 hari lagi atau 1 bulan lagi Litecoin itu akan memasuki masa halvingnya. Jadi Litecoin halving dulu, setelah itu baru Bitcoin halving teman-teman. Mungkin kenaikan dari Litecoin beberapa hari ini itu menyambut masa halving dari Litecoin. Tapi untuk Bitcoin Cash, uang receh rasa ini adalah market share dari penurunan Bitcoin dominance, terutama ke Ethereum dulu, after itu ke large cap, dan after itu baru ke alt season, bisa meme, bisa AI, ataupun bisa jenis koin-koin NFT atau koin meme yang lain teman-teman. Nah, selain itu setelah uang receh cek ke price action dari Ethereum, di sini kita melihat sebenarnya untuk price action dari Ethereum kita sudah break dari posisi bagian bawah sini teman-teman. Kita sama-sama tahu Ethereum itu sempat melemah di sekitaran tanggal 14 Juni karena kenaikan BTC dominan yang sampai 52% itu. Ethereum itu melemah ke posisi terendah di sekitaran 1647, dan titik yang perlu kita waspadai sebenarnya teman-teman, Ethereum adalah harus bisa break di posisi ini, dan kebetulan sekali Ethereum mampu recovery dengan cukup cepat, dan sekarang Ethereum itu berada di posisi sekitar 1933. Meskipun kita sama-sama tahu untuk resisten Ethereum itu berada, untuk major resistennya itu berada di sekitaran level 2000 teman-teman. Ini adalah level psikologis untuk Ethereum. Jadi untuk Ethereum benar-benar mau bullish lagi, dia harus break level 2000 dan after itu maintain di sekitaran area 2000, baru kita bisa mungkin sedikit percaya bahwa Ethereum akan nanjak di atas level 2000. Tapi kalau Ethereum masih di sekitaran posisi 1900-an,
Ini adalah level resisten become support di daerah sebelumnya, SNR sebelumnya, dan bisa consider sebenarnya after Ethereum tidak mampu maintain di sekitaran area 1900-an, ada kemungkinan Ethereum akan turun lagi teman-teman. Tapi kalau menurut uang receh dari pergerakan Ethereum yang seperti ini, uang receh cukup percaya sebenarnya Ethereum masih bisa menyentuh ke sekitaran level 2000 US dollar, asalkan dengan syarat Bitcoin dominance masih dengan posisi yang sama, sekitaran 51%, atau mungkin bisa turun lagi ke sekitaran 50% teman-teman. Tapi dengan catatan lain, untuk harga Bitcoin tidak boleh under dari 30.000. Artinya meskipun Bitcoin dominan itu turun, tekanan jual tidak mempengaruhi ke harga Bitcoin. Artinya mungkin Bitcoin akan sideways di kisaran 30.300 atau 30.200 sampai sekitaran 30.600 teman-teman. Baru market share akan lari ke Ethereum. Nah, selain Ethereum, di sini uang receh punya koin yang namanya Bitcoin Cash. Ini sebenarnya koin yang cukup oke sih kalau menurut uang receh. Dimana kita tahu Bitcoin Cash ini adalah salah satu koin yang tidak pernah disinggung oleh SEC atau dimasukkan ke dalam daftar sekuritis. Jadi ini adalah koin lama sebenarnya, sudah lama sekali tertidur, dan baru kali ini uang receh itu lihat untuk kenaikannya begitu impulsif teman-teman. Bahkan kalau kita ukur range price-nya ini dari sekitaran awal kenaikannya teman-teman, itu sudah cukup sangat gila sekali ya kenaikannya. Kita cek dulu dari swing low-nya menuju ke swing high-nya. Nah teman-teman, untuk Ethereum ini untuk Bitcoin Cash ini udah naik hampir sekitar 200%. Buat mereka itu yang berhasil beli di sekitaran harga ya sekitar 100 US dollar kemarin teman-teman. Ini peningkatan yang cukup impulsif. Nah pertanyaannya, apakah ini benar-benar rally untuk Bitcoin Cash, ataukah ini bisa kita manfaatkan untuk short position? Nah menurut uang receh pribadi teman-teman, melihat posisi Bitcoin Cash yang seperti ini, kita bisa mengindikasikan sebenarnya untuk untuk peningkatan dari Bitcoin Cash ini sekarang kita jangan lawan arus dulu, karena menurut uang receh pribadi after sideways yang cukup panjang selama berbulan-bulan teman-teman, baru kali ini Bitcoin Cash itu mendapatkan asupan dana atau dana segar mungkin yang masuk cukup banyak ke Bitcoin Cash, sehingga harganya melambung dari 100-an sampai menyentuh ke peaknya tadi di sekitaran 329 atau 300 US dollar per satu Bitcoin Cash. Nah, meskipun sekarang sudah terjadi koreksi, beberapa titik yang perlu kita pantau. Pertama kali adalah IME 21, di mana ini bisa kita jadikan acuan untuk SNR fleksibelnya. Jadi kita bisa mengambil kurang lebih untuk target price. Kalau dia itu kembali reject ke sekitaran IME 21, ada kemungkinan untuk masa bullishnya itu akan berubah menjadi tren bearish untuk Bitcoin Cash. Tapi kalau dia berhasil maintain di sekitaran area di atas dari IME 21, ini ada kemungkinan untuk Bitcoin Cash masih strong nanjak. Karena apa? Kita jangan ngelawan arus dulu untuk Bitcoin Cash, karena kita belum tahu topnya itu sampai berapa teman-teman. Tapi uang receh cukup yakin dia akan segera klimaks, dan after itu dia turun lagi teman-teman. Nah, karena Bitcoin Cash sendiri kalau menurut fundamental, meskipun dia tidak pernah disinggung oleh SEC, tapi sama-sama kita tahu sebenarnya ini sudah lama sekali tertidur untuk koin Bitcoin Cash. Bitcoin rally, Ethereum lari, yang lain itu lari, dia masih tetap stay di tempat. Nah, ini mungkin memang momentum untuk Bitcoin Cash itu kalau mendapatkan dana segar dia bisa langsung nanjak, tapi harus kita bisa manfaatkan teman-teman. Nah, probabilitas yang paling bagus untuk menurut uang receh, kita pantau dulu untuk next candle, akankah ini menunjukkan posisi pelemahan teman-teman, ataukah untuk next candle ini untuk Bitcoin Cash kembali rally lagi. Dan untuk area resisten atasnya bisa kita consider di sekitaran 300 US dollar, karena kita close candlenya, kita cek itu berada di sekitaran 305 US dollar teman-teman. Dan kalau menyentuh area sana tidak bisa maintain, ada kemungkinan mungkin kita bisa melakukan open short position. Tapi sekali lagi, risk management diatur. Ini bukan saran untuk kalian melakukan jual ataupun beli di Bitcoin Cash.
Nah, selain itu kita bahas satu lagi, ini koin terakhir untuk pembahasan pada malam ini. Koin yang cukup menarik, uang receh uang receh mungkin pada kesempatan yang lain akan bahas tersendiri untuk Litecoin. Karena apa teman-teman? Di sini menurut uang receh Litecoin sekarang memang sudah masanya dia harus naik. Bahkan mungkin untuk gapnya harusnya bisa 2 atau 3 kali melebihi dari Bitcoin Cash. Di saat Bitcoin Cash naik, harusnya ini peraknya dari dunia kripto atau Litecoin ini juga harus naik teman-teman. Sebelum bahas price action soal Litecoin, kita bahas salah satu penyebab yang membuat Litecoin kemungkinan akan naik larinya kencang banget teman-teman, yaitu Litecoin halving countdown, dimana kita sama-sama tahu kalau kita cari di internet nih, Litecoin halving countdown akan muncul teman-teman. Itu kurang lebih 30 hari lagi dari hari ini itu Litecoin akan melakukan halving, dimana kita sama-sama tahu halving adalah sebuah mekanisme untuk mengurangi reward dari miner setengahnya. Nah, biasanya nih teman-teman belajar dari siklus halvingnya Bitcoin, setiap kali after halving itu harga koin akan naik secara gila-gilaan. Karena apa? Di sini kita sama-sama tahu supply-nya itu tetap terbatas, tapi rewardnya semakin susah untuk mencari koin itu. Artinya peredaran akan semakin langka dan orang yang membutuhkan itu semakin banyak teman-teman. Di sini kita paham terlebih dahulu untuk istilah seperti itu. Setelah itu kita akan cek untuk analisis price action dari Litecoin. Nah, menurut uang receh pribadi di sini Litecoin sudah sangat cukup bagus after dia terreject atau menemui posisi bottomnya menurut uang receh di sekitaran 15 Juli pada posisi 72 US dollar. Litecoin itu berhasil break beberapa resisten yang cukup penting teman-teman, dimana dia berhasil break konsolidasi titik terakhirnya yaitu di sekitaran level 77 US dollar, dan after itu nanjak bukan main, langsung break 2 resisten sebelumnya teman-teman, yaitu berada di posisi 90 US dollar dan after itu bisa break lagi di atas 95,98 US dollar. Nah, itu adalah beberapa titik resisten yang berhasil di break oleh Litecoin. Dan sekarang kita sama-sama tahu for the first time di tahun ini Litecoin itu berhasil break super resistennya kalau menurut uang receh. Nah, kita sama-sama tahu area ini itu cukup penting buat Litecoin teman-teman. Dan sekarang itu berhasil di break dan ada kemungkinan besar area ini sekarang sudah berubah menjadi support untuk Litecoin, di mana areanya adalah berada di sekitaran angka 100 US dolaran per satu Litecoin. Nah, 2 kali area tersebut itu mampu mereject Litecoin dengan cukup impulsif. Tapi kenaikan kemarin itu langsung naik impulsif dan naiknya bukan main-main, langsung melebihi di sekitaran area 100 US dollar teman-teman. Dimana meskipun hari ini kita sama-sama tahu Litecoin itu mengalami koreksi after menyentuh high-nya di sekitaran level 112 US dollar. Nah, ini bisa kita jadikan titik ukur sebenarnya opportunity buat kita mengambil sebuah keputusan. Jika Litecoin itu tidak mampu mempertahankan supportnya di range area sekitaran 100 US dollar, atau bahkan Litecoin itu tutup atau close candle under dari 100 US dollar dan terjadi retest ke posisi 100 US dollar, after itu kena rejection lagi, ada kemungkinan kita bisa melakukan posisi short. Nah, tapi di luar itu uang receh sebenarnya masih cukup bullish. Artinya uang receh cukup percaya area 100 US dollar mampu mempertahankan pergerakan Litecoin dalam beberapa hari ke depan teman-teman. Artinya potensi kenaikan Litecoin tidak hanya cukup sampai 112. Nah, di sini bisa kita manfaatkan untuk membuka long position asalkan Litecoin mampu maintain di sekitaran area 100 US dollar. Bahkan terjadi beberapa kali retest dan after itu Litecoin siap nanjak lagi teman-teman. Nah, untuk posisi teratas atau resisten teratas untuk Litecoin, uang receh percaya bahwa resisten teratas dari Litecoin after dia bisa break adalah memang di sekitaran area 112 113 teman-teman. Kalau Litecoin bisa lolos area 112 ini, menurut uang receh pribadi kalian bisa consider untuk area SNR selanjutnya itu berada di sekitaran area 130 US dollar. Artinya opportunity kita untuk mengambil long position di Litecoin jika berhasil maintain di sekitaran area 100 itu masih cukup besar, sekitar 30 dolar ke atas teman-teman. Tapi sekali lagi it's not financial advice, silakan kalian riset sendiri.
Nah, kesimpulan dari video ini beberapa hal yang perlu kita pantau teman-teman, yaitu tentang pengajuan ulang dari beberapa aset manajer yang cukup besar seperti BlackRock, WisdomTree, Fidelity, dan beberapa yang lainnya. Kita pantau terus apakah disetujui ataukah dikembalikan lagi teman-teman, karena itu cukup mengganggu harga Bitcoin sebenarnya. Nah, yang perlu kita pantau nomor 2 adalah bagaimana kedudukan Bitcoin dominance serta harga Bitcoin. Kalau Bitcoin dominan itu turun sedangkan harga Bitcoin cuman sideways, ini artinya potensi besar buat altcoin, terutama Ethereum harusnya. Market share akan ke Ethereum dulu baru ke altcoin dengan large cap. Nah, selain itu untuk Bitcoin Cash, menurut uang receh pribadi, kita pantau saja dulu sampai naiknya sekitaran angka berapa. Jangan kita lawan dulu. After mungkin mencapai hype-nya, bisa kita lakukan short position. Nah, untuk Litecoin sendiri uang receh cukup percaya, kesimpulan yang terakhir, bahwa Litecoin mampu harusnya lebih dari sekitaran 112 US dollar. Nah, kita sama-sama cek untuk kelanjutan beberapa koin itu. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, dibantu like, dibantu share, dan infokan ke teman kalian. Buat kalian yang punya komentar berbeda, feel free untuk ngisi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching till the end. See you on the next video.